Ini perbedaan Al-Quran dan hadits yang perlu kamu ketahui. Al-Quran dan hadits memiliki ketentuan dalam syariat atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Walaupun sama-sama memiliki ketentuan syariat dan wahyu dari Allah, akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaannya. 1. Al-Quran adalah risalah Allah kepada seluruh manusia. Banyak nasi yang memperlihatkan bahwa Al-Quran ditujukan untuk seluruh kehidupan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 158 sebagai berikut, yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf 158. 2. Hadits sebagai penetapan hukum bayan at-tasyai. Dalam buku Al-Quran dan hadis oleh Had Aminuddin dan Harjan Syuhada, hadits memiliki fungsi yang penting dalam menetapkan hukum secara terperinci yang belum diatur dalam Al-Quran. Dinyatakan pula, hadis dalam bentuknya memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dan tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi dari hadits tersebut dijelaskan dalam surah Al-Hasr ayat 7 sebagai berikut, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 3. Al-Quran adalah sumber utama kehidupan. Dari pengertiannya, Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dalam kehidupan. Al-Quran dapat dikatakan sebagai pedoman hidup manusia, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar materi. Sedangkan hadits adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sifat, dan takrir. 4. Hadits mempunyai dua jenis dengan sifat yang berbeda. Dalam buku yang berjudul Ulumul Quran oleh Syaiful Arif, dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan apabila membacanya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Sedangkan hadits memiliki dua jenis, yaitu hadits nabawi yang artinya apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian hadits qudsi yang dinisbahkan untuk mengesankan rasa hormat. Maka dari itu, hadits qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi bahwa beliau meriwayatkan kalam Allah. 5. Periwayatan Al-Quran tidak boleh maknanya saja. Dalam laman NU, perbedaan antara Al-Quran dan hadits adalah Al-Quran tidak boleh hanya diriwayatkan maknanya saja, akan tetapi harus dihafalkan sebagaimana adanya. Sedangkan hadits qudsi dapat diriwayatkan secara maknanya saja. Kemudian, hadits tersebut juga bisa dikritik secara sanad sebagaimana hadits-hadits lainnya. 6. Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna. Dalam buku yang berjudul Ulumul Quran untuk pemula oleh Syaiful Arif, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah pada surah Hud ayat 1 sebagai berikut, yang artinya Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. 7. Hadits sebagai penjelasan dalam Al-Quran. Dalam sumber yang sama dengan sebelumnya, yaitu Al-Quran hadis, dijelaskan bahwa hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas, rinci, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak umum atau global. Wallahu a'lam bishawab.